Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya Mau'idotul Hasanah sekaligus doa yang akan dihaturkan oleh Bapak Kiai Haji Salim Azhar selaku Rois Suriah Kabupaten Lamongan. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Salim Azhar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-mukarramin, para alim, para ustaz, wa akhussu bidzikri mudirul ma'had Sunan Derajat Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Ghafur tima'isuhu wa atalallahu umrah hadratal muhtaramin akhina fillah Gus Syahrul Munir, sedaya para guru, para pembina madrasah wonten ing Pondok Pesantren Sunan Derajat. Alhamdulillah dalu niki kula lan panjenengan sami pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala saged bersama-sama kempal wonten ing majelis ingkang mulya, majelis di mana kita menyaksikan para santri diwisuda dan para santri yang unggul diperlihatkan kepada kita semua dengan beberapa hadiah yang bisa dianugerahkan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, khususnya para wisudawan, wisudawati, ilmunya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita semua kalau masih ada di pondok pesantren, lare-lare sing teng pondok pesantren itu pada umumnya baru mencapai pada tingkat ketiga dari fase-fase perolehan ilmu. Syekh Sufyan bin Uyainah niku dawuh fase atau tingkatan-tingkatan perolehan ilmu. Itu pertama adalah husnul istima'. Yang kedua al-fahmu. Yang ketiga al-hifdhu. Yang keempat al-amal. Dan yang kelima an-nasru. Orang mencari ilmu itu bisa meraih ilmu pertama dengan husnul istima', mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru dengan baik. Artinya memperhatikan apa yang disampaikan oleh para ustadz, para ustadzah dengan baik. Namanya husnul istima'. Kita akan bisa memperoleh ilmu yang manfaat dan barokah sesuai dengan perhatian kita
kepada guru, ustadz dan ustadzah. Manakala kita kurang memperhatikan kepada Pak Guru dan Bu Guru, maka kita tidak bisa mendengarkan dengan baik terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Guru dan Bu Guru. Oleh karena itu maka Syekh Sufyan bin Uyainah menempatkan husnul istima' ini pada tempat yang pertama. Kalau santri-santri ini istima'nya sudah hasan, sudah bagus. Perhatiannya kepada keterangan guru sudah bagus, sehingga mendengarkan apa yang disampaikan ini bisa masuk ke dalam hati. Kalau sudah apa yang disampaikan oleh Pak Guru dan Bu Guru itu masuk kepada hati, di sini ada yang namanya al-fahmu, paham, mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Guru dan Bu Guru. Paham itu artinya dia bisa untuk apa yang disampaikan oleh Pak Guru dan Bu Guru itu bisa dicerna, bisa diangan-angan. Kalau sudah al-fahmu ini kita capai, maka fase yang ketiga adalah al-hifdzu, menjaga ilmu. Jadi menjaga ilmu itu sangat amat penting. Dan itu ada pada fase yang ketiga. Kalau sudah faham kepada ilmu, kemudian dijaga, dan tempatnya ilmu itu berada di hati. Ilmu itu bersama-sama dengan iman, bersama-sama dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikantongi di dalam hati. Kalau seseorang itu sudah diberi ilmu, diberi iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru akan menjadi orang yang berguna di dunia ini. Ada sebuah syair yang ditulis dalam kitab Ta'limul Muta'allim, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Kehidupan seorang pemuda, maksudnya kehidupan yang berfungsi, yang berguna, yang berfaedah, itu harus didasari oleh dua perkara. Nomor satu bil ilmi, nomor dua wat tuqa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yakuna la'tibara lidzati, kalau dua itu tidak ada, maka hidupnya pemuda itu tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. Oleh karena itu maka ilmu dan takwa ini dikantongi. Mengantongi ilmu dan takwa ini ada pada fase ketiga adalah al-hifdzu. Dan dari al-hifdzu inilah kemudian kita masuk pada al-amal. Kalau di pondok pesantren, yang namanya al-amal itu sudah dilatih. Sudah latihannya sejak kecil, sejak kita ada di ibtidaiyah. Kalau sudah ibtidaiyahnya ada di pondok pesantren, sanawiyahnya ada di pondok pesantren, aliyahnya ada di pondok pesantren, demikian juga yang setingkat SMP, SMA, SMK itu dirawat di pondok pesantren, maka santri itu akan terlatih dengan amal-amal yang baik. Terlatih dengan amal-amal yang sesuai dengan apa yang telah diterima.
baik itu yang diterima itu merupakan ilmu yang jurusannya kepada peribadatan, ritual, agama. Ataupun ilmu yang jurusannya kepada teknik, kepada mengatur duniawiyah. Itu kalau ada di pondok pesantren, amal itu sudah terlatih. Di pondok pesantren itu jauh sangat amat tinggi daripada di luar. Kalau di luar yang namanya al-amal, kadang-kadang ketika masih di sekolahan belum bisa. Walaupun sekolahnya sudah kelas 3, sudah kelas 12. Tapi kalau tidak di pondok pesantren, ini yang namanya amal kadang-kadang belum bisa dicapai. Banyak anak yang sudah tamat dari aliyah di luar pondok pesantren. Kalau ditanya sudah pernah sholat tahajud, mereka tidak pernah. Kadang-kadang ada yang ditanya atau sudah sholat subuh tadi, ada yang menjawab belum sholat subuh. Sebab malamnya begadang, sampai dengan mendekati subuh baru tidur, subuh sampai dengan matahari sudah ke atas, baru bangun. Ini saya pengalaman sendiri. Ada yang saya tanya sudah sholat subuh. Jujur Pak, saya belum sholat subuh. Lah kok belum? Bangunnya terlalu siang. Jam 6 baru bangun, terus berkemas-kemas, jam 6:30 sudah berangkat ke sekolahan. Dan itu tidak hanya 1-2 orang, banyak itu. Tapi kalau di pondok pesantren, anak-anak kita, santri-santri kita sudah dilatih mulai sebelum subuh sudah dibangunkan. Ada yang diajak tahajud dan mau tahajud, ada yang diajak tahajud tapi aras-arasan. Itu juga ada. Ada yang setelah tahajud kemudian melaksanakan sholat subuh, terus ngaji, dan ngajinya itu husnul istima'. Ada yang setelah sholat subuh diajak ngaji, dan ngajinya itu pokoknya mencari ganjaran ta'alum. Kadang-kadang mbek ngantuk. Kira-kira sing mbek ngantuk lah kathah nih ya. Ngaji mari subuh nih lho. Jadi ini namanya yang ada di pondok pesantren. Tapi ala kulli hal al-amal, menjalankan peribadatan kalau di pondok pesantren terbina, terlatih. Oleh karena itu maka madrasah yang ada di pondok pesantren jauh lebih unggul daripada yang di luar pondok pesantren. Kalau sudah diamalkan mulai dari pondok pesantren sudah beramal, apalagi wiridanya banyak. Itu kalau sudah pulang baru an-nasru, mengembangkan ilmu pengetahuan. Adik-adik yang saya sayangi, alhamdulillah kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala ada di pondok pesantren. Di mana pondok pesantren ini menerapkan ilmu dan takwa harus dikantongi bersama-sama. Istilahnya Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mendapatkan ilmu, diangkat oleh Allah Ta'ala beberapa derajat. Jadi kalau sudah iman dan takwa digandengkan dengan ilmu,
derajatnya lebih dari orang-orang yang tidak punya dua ini. Cuma mencari ilmu dan takwa, ini kadang-kadang ada yang diberi oleh Allah Ta'ala, cepat mereka memperoleh, kadang-kadang ada yang diberi Allah Ta'ala itu tidak cepat memperoleh. Ada anak yang ada di pondok pesantren, itu sudah lama mondoknya, orang pinter-pinter. Enten bocah mondok niku lagi 6 tahun nang mondok. Tapi pintere wis megilan. Ana 6 tahun ning pondok pesantren ora pinter-pinter. Insyaallah sakmenake iki ora kabeh pinter. Ya pinter dibandingno karo sing gak pinter ya. Tapi yang menonjol pinternya itu hanya sedikit. Buktine sing oleh hadiah ya iki mau. Ya. Sing oleh hadiah wong pira iki mau? 12 ya. Yang lain yang tidak mendapat hadiah belum tentu mereka ini kemudian tidak unggul. Kadang-kadang unggul banget. Ya. Oleh karena itu setelah diwisuda kok terus berpikir aku ki terus piye mari wisuda nang urung iso apa-apa. Ndak usah sedih. Nek kira-kira durung iso apa-apa terus ate mulih iki gak iso apa-apa ya mondok maneh. Nggih. Apa yang perguruan tinggi ora iso mulih sini-sini mergo sek bodoh ya ngaji mawon teng pondok pesantren. Kula niki nate didongengi kalih Rama Yai Shadiq Muslih. Wong mondok iku lem ora mesti terus pinter. Kadang-kadang wis 15 tahun mondok ra pinter-pinter ku ya ana. Lae ngaji iki gak mlebu-mlebu. Ana wong jenenge Abdullah Umar. Abdullah Umar ini salah seorang kiai yang alim, diparingi kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku mondoke 15 tahun ora pinter-pinter. Sampai dheweke kondo nang kiyaine, "Yai, kula niki pun dangu teng pondok ngriki nang mboten saged maca kitab. Kanca kula pun kabeh metu ing ngriki padha pinter-pinter, kula mboten pinter dhewe. Niki mergi napa, Yai?" Kiyaine seorang yang sabar dan bijaksana. Awakmu mondok 15 tahun, ora pinter-pinter aja susah. Durung dibuka dening Allah Subhanahu wa taala. Nek Allah taala wis mbuka nalarmu ora suwe. Istilah Rama Yai kalam khil basori. Sekejap mata kalau sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kowe bakal pinter ngalah-ngalahi kancamu. Mula sing sabar ning pondok aja mulih dhisik. Akhirnya terus disabarno, les setahun sek rung pinter wae. Sampai santri-santri sing anyar nyeluk mbah. Saking tuwane. Sing akeh 6 tahun wis mulih, 6 tahun mulai iki 15 tahun, 16 tahun durung pinter. Panggah ning gone pondok pesantren. Sampai diceluk mbah. Mbah Dullah. Nah. Mara ning kiai maneh. Kiai kula niki kok suwe-suwe kok sini-sini dadakan. Kula niki nek teng mriki terus mencemarkan nama baik panjenengan. Pondok panjenengan kok ana sing bodho kaya kula ngeten iki. Sampai diceluk mbah. Lah karepmu piye kula tak mantuk mawon. Ya wis mulih tapi nek butuh apa-apa ya panggah mrene. Nggih. Mulih metuki bapake.
Lampa mulai lah. Kula pun dangu bah mondok, mboten pinter-pinter. Kowe mondok ra pinter kok wis mulih. Balik maneh nyang pondok. Kula pun kadung pamitan lho, Pak. Lah kok pamitan piye rung tak izini kok pamitan. Dheweke takon bapakne. Kula niki kadang-kadang kok mikir lho, Pak. Adik kula kok pinter-pinter nang kula niki kok mboten pinter dhewe padahal padha pabrike. Niki biyen sampean gawe kula terus pundi lho. Pertanyaan ngene ya pertanyaan aneh. Adik kula niki pun pinter-pinter. Lah kula kok bodho dhewe niki biyen panjenengan gawe kula terus pundi lho, Pak. Bocah kok aneh-aneh pertanyaan, ya temenan ana gawe awakmu. Minggat. Aneh-aneh sing ditakokno. Akhirnya minggat. Minggate iku Riyadhah. Ya Mbak Riyadhah kepengen oleh ilmu sing diulang langsung oleh Nabi Khidir alaihissalam. Aku sabene diceritani karo kiaiku wong nek tau petuk Nabi Khidir biasae gelis pinter. Lah Nabi Khidir iku biasae nang nggone pantai, pinggir-pinggir segara. Dadi dheweke minggate iku ring pinggir segara. Engko saiki ngono kira-kira ya ring Tanjung Kodhok. Ya. Utawa ring di Pasir Putih. Tapi dheweke nalika nggone pinggir segara niku tirakat poso mawon. Poso mawon. Ndonga ya Allah, kula pun kadung pamit kiai kula. Badhe balik kula pun isin-isini kanca kula nyeluk mbah kabeh. Kula badhe mantuk diseneni bapak. Mboten enten tempat bernaung kecuali panjenengan. Mboten enten tempat untuk berdoa kecuali datang panjenengan. Kula di ilmu sing manfaat sing barokah. Niku poso awan poso bengi ra patek turu. Mergo susah ora iso pinter. Bareng wis 41 dina dhek poso. Tibake ada salah seorang pakaiannya bagus serba putih. Nggawa wadah mangsi. Wadah mangsi iku biyen sakmene iki gedene. Jadi wadah mangsi niku biyen sakmene gedene wadah mangsi terus ana wadahe kanggo wadahe pen tutul. Ketika waktu saya dulu sakmene iki, sing kene iki ge wadah mangsi itu. Bak sing kene iki ge wadah pen. Jadi nek ape ngaji dibuka pene ditutulno. Ya sakmene iki. Tiyang niki wau nggawa wadah mangsi sakmene gedene. Kepethuk Mbah Dullah Umar niku. Langsung nyeluk, "Lah. Lah kok terus jenengku wong iki. Mangapa? Mangapa?" Dikongkon mangap ya terus mangap dek. Mangap. Ambek wong iki mau wadah mangsi dilebokno lambene Mbah Dullah. Bleng, lek. Akhirnya dilek. Bingung dek lho aku kok iso ngelek wadah sakmono gedene iki kepiye iki mau. Padahal ora daging. Kuningan. Aku kok iso ngelek kuningan sakmono gedene. Piye pikir. Mari dilek wong itu silang. Suwengi ra iso turu badha subuh datang kepada kiainya. Ana apa lah? Kula niki kiai mau dalu niku enten tiyang. Kula mboten kenal tapi tiyange niku beto wadah mangsi. Kula kengken mangap. Wadah mangsi dilebokno lambe kula mak bleng. Lah kok kula lek niku saged to Yai.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Wes pinter kowe. Iku mau Nabi Khidir. Alhamdulillah rabbil alamin. Nabi Khidir iku mulai. Saiki kowe ning kene iki kebenaran aku delok engkau sampai budal kaji. Sisuk subuh awakmu kudu nok kene. Bocah-bocah engko nek wis kumpul kowe tak kongkon maca kitabku. Wah. Iya aku ki kongkon maca kitab yai. Yai niku biasane nek hari subuh ngaji Bukhari. Ki ngenteni aku ngaji Bukhari. Abdullah Umar niki mboten wani terus muni, mboten saged mboten wani. Meneng bae mbek mikir. Subuh ke situ. Ndi itulah. Ini. Kang santri, kiai biyen ini nyeluk santrine niku mboten nate ngoko. Nyeluk Kang santri. Iki aku 3 dina kas budal kaji. Sing ngarepe ngenteni aku maca Bukhari Abdullah Umar. Wah, santri sing wis rada-rada tuwa sing kenal Abdullah Umar. Loh, lah kok aneh Abdullah Umar iku toh bodho ra iso apa-apa. Kok kon ngenteni yai. Ngene lah, diwaca sik tak tunggoni. Ambek Abdullah Umar maca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Diwaca terus akhirnya sampai pada haddatsana ngaji Bukhari. Dimaknani lae maknane iku bagus. Santri-santri sing asale menghina nggone Abdullah Umar niki malih dadi tunduk iki oleh ilmu tekan di Abdullah Umar. Bareng wis mari wis yo Kang santri sok mben sing genteni aku ngaji subuh Abdullah Umar. Wis nang pondok lah. Kitabku gawa. Dan mulai dari situ beliau ini membaca kitab Bukhari milik kiainya dan mengganti Mbah Yai ketika ditinggal pergi haji. Haji cara biyen niku 6 wulan. Kabeh santri-santri yang ada di pondok pesantren sing pinter-pinter malih tunduk kabeh kepada sing jenenge Abdullah Umar niki wau. Nah, katanya Yai Sodik dawuh pondok iku lem. Ya. Siji ning panggonan ngaji cara sakniki nek ngarani ya panggonan pendidikan. Tempat pendidikan yang sulit untuk dinalar. Apa sebabnya nok jerone pondok pesantren itu banyak beberapa hikmah, banyak beberapa hal yang merupakan keistimewaan. Istimewanya itu mungkin kadang-kadang karena kiai ini nalika sek enom iku ahli tirakat. Mungkin karena kiai ini nalika sek enom ahli poso, ahli wiridan, ahli melek. Utawa lamun ora ngono kiai ini santri-santrinya di antara santri itu ada yang ahli wirid, ada yang ahli melek, ada yang ahli poso. Dan itu yang mengangkat derajat pondok pesantren menjadi sebuah pendidikan yang nanti keberhasilannya di masyarakat ngungkuri tempat-tempat pendidikan di luar pondok pesantren. Itulah sebabnya maka belajar di pondok pesantren keunggulannya melebihi daripada di luar pondok pesantren. Saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Kolowau. Ini nggathukno apa yang disampaikan oleh kiai-kiai saya dengan apa yang disampaikan oleh beliau
Gathuk. Bahwa pondok pesantren itu pancene tempat yang akeh keramate. Oleh karena itu maka siapapun ketika di pondok pesantren mempeng, apakah mempeng ngajinya, atau kalau tidak bakat di dalam membaca kitab, mempeng posone, mempeng solate, atau mempeng khidmat kepada yai, ngeladeni, ngelayani apa yang dibutuhkan oleh kiainya. Insya Allah nanti di masyarakat dia akan menjadi orang yang dianggap penting oleh masyarakat. Kathah tiang tenggene pondok pesantren gak patek pinter. Krana lae ngrewangi Pak Yai ku temenanan. Khidmatnya kepada Yai itu lillahi ta'ala. Di masyarakat di pondok ada di masyarakat unggul. Saya punya salah seorang teman. Dan teman saya ini adalah kiainya anak saya. Beliau almarhum sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat pondok pesantren dipek mantu karo salah seorang yang punya pondok pesantren di Bangil sana. Ketika pondok itu dipegang oleh ini teman saya ini, pondoknya menjadi maju. Lebih pesat daripada ketika dipegang oleh pendirinya. Niku kalih atasan-atasan kula, santri-santri yang sudah lama, itu cerita kepada saya. Biar nalika ning pondok, rapatek pinter. Bengi wis ngapalo alfiyah. 3 bait wis apal temenan. Lanyah. Sisuk menghadap kepada Pak Guru, ngapalo alfiyah 3 bait. Iso gak apal grotal-gratul. Jadi gelek ngadeg nang ngarepe kelas. Cara biyen niku nek ora apal didekno nang kelas. Jadi tiange niku gelek ngadeg nang ngarepe kelas. Padahal bengi ku arang turu, ngapalno ku wis temenanan. Ngono ku nang kelas. Ya ora patek iso. Akhirnya gelek ngadeg. Tapi dia punya keistimewaan. Kalau sudah jam 3 malam, dia bangun, ngiseni jedinge Pak Yai. Jeding cara biyen niku nek ngiseni nganggo timba, sumur, tidak seperti sekarang karek nyetekno, ndak. Nimba ngebeki jedinge Yai. Iku khidmahnya beliau kepada Romo Yai Wahab Hasbullah. Saiki kadang-kadang karek nyetekno ya matenine ya lali. Sampai kebek. Kadang-kadang dicetekno ditinggal turu sampai kebek. Ora dipateni. Jadi wiridanya seperti itu. Jadi kalau sudah jam 12 bengi melek ngapalno, mari ngapalno jam 3 ngiseni jedinge kiai. Jadi terkenal beliau itu ketika di pondok pesantren bukan orang yang pinter. Wong sing rapate apalan. Ya. Tapi setelah dia ada di rumah beliau, pada jenjang nasrul ilmi, bukan main. Pondok pesantrennya mertuane bareng wis dicekel karo wong iki, bukan main hebatnya. Perkembangan santrinya bukan main. Bukan hanya santri tok, santri wong. Ana santri sing ora wong mlebu mrono. Manuk. Manuk apa sing ndok sing larang susah ini kok. Lunda ya. Iku malah dadi akeh manuke. Jadi ini namanya karomahnya pondok pesantren. Kalau sudah santri-santrinya itu punya nawaitu yang kencang, kalau misalnya pinter bakat ilmu, kepinterannya nanti akan menjadi barokah. Kalau dia memang tidak bakat pinter, khidmahnya kepada pondok pesantren, itu yang akan mengangkat derajat dan martabat beliau di masyarakat.
Mudah-mudahan kita semua yang ada di pondok pesantren ini bisa terangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ya. Kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan ilmunya seluruhnya barokah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna min jami'i afadid dunya 'adzabil akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wa ahlil khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penutupan rapat terbuka Pondok Pesantren Sunan Derajat yang akan ditutup secara resmi oleh Kepala Lembaga Pengembangan Bahasa Asing kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ainur Rafiq MPDI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, wisuda purna santri Madrasah Diniyah Madrasatul Al-Qur'an Lembaga Pengembangan Bahasa Asing dinyatakan ditutup. Terima kasih disampaikan. Dewan Pengukuh meninggalkan tempat rapat terbuka. Hadirin wisudawan wisudawati dimohon berdiri. Syukran jazilan ya
hadirin, wisudawan wisudawati diperkenankan duduk kembali. Alhamdulillah, paripurna sudah acara wisuda santri Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kepada para pimpinan, ustadz, ustadzah dan undangan VVIP diperkenankan beramah tamah di dalam Romo Kiai Haji Abdul Ghafur. Dari kami pamit undur diri teriring doa ucapan selamat dan sukses kepada para wisudawan wisudawati Pondok Pesantren Sunan Derajat. Semoga berkah dan manfaat ilmunya. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama memandu acara. Akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.